Selamat siang, perkenalkan saya Marta Tambungan, NIM 1905102062, program studi Manajemen Informatika kelas MI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah Etika Profesi, dengan dosen pengajar Ibu Lantiur Sinambela. Yang pertama ada pengertian moral, etika, dan etiket. Moral adalah kebiasaan yang dibuat, diterima, dan berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya, orang Batak, apabila ingin lewat dari kerumunan, tangan kanannya harus turun ke bawah dan tegak lurus dengan perut, di mana kepala harus menunduk yang mengartikan permisi. Etika adalah ilmu filsafat yang mengkaji atau menelaah tentang nilai yang baik dan nilai yang dianggap buruk. Contohnya, menghormati yang lebih tua dari kita dengan menjaga tutur kata. Etiket adalah tata cara atau tata krama yang baik untuk berhubungan antar sesama manusia. Contohnya, apabila kita ingin memberi atau menerima sesuatu, maka kita harus menggunakan tangan kanan karena tangan kanan dianggap lebih sopan dibandingkan dengan tangan kiri. Yang kedua, illegal content di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, menyebarkan berita hoax atau bohong, yaitu berita yang berisi tentang belajar tatap muka resmi Januari 2021, di mana diwajibkan anak swab test sebelum masuk sekolah. Ini dianggap berita hoax atau bohong. Yang kedua ada pencemaran nama baik, yaitu pencemaran nama baik Ahok dan keluarga. Berita ini viral pada tahun 2020. Yang ketiga, akun fake untuk keperluan pribadi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini sudah banyak akun fake yang digunakan untuk keperluan pribadi, seperti untuk pembohongan publik, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah akun fake Instagram BNPB Provinsi, di mana akun ini digunakan untuk melakukan penipuan, dan ini dianggap sebagai illegal content. Yang ketiga itu ada penipuan online, dimana kita tahu penipuan online sudah marak sekarang. Jadi kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai melihat mana yang benar-benar dan mana yang penipu. Yang kelima, konten prank, dimana kita tahu Ferdinand ini sudah viral pada tahun 2020 lalu, dimana ia melakukan konten prank berisi sampah dan dianggap menghina masyarakat yang miskin atau kurang mampu. Yang ketiga, kejahatan kekayaan intelektual dalam bidang IT. Yang pertama, memakai source code orang lain tanpa izin pemilik dan tidak mencantumkan referensi, dimana kita tahu pada bidang IT itu pada pekerjaan web developer, di mana web developer harus bisa mengcoding. Apabila kita ingin menggunakan source code orang lain, maka kita harus mencantumkan referensinya agar tidak dianggap sebagai plagiarisme. Yang kedua, menggunakan software milik orang lain tanpa lisensi, di mana lisensi ini adalah hak bahwa kita dapat mengakses software milik orang lain tersebut, di mana lisensi ini berasal dari pemilik software tersebut. Yang ketiga, melakukan pembajakan terhadap akun orang lain, di mana pembajakan terhadap akun orang lain bukan hal yang baru lagi, di mana akun orang lain tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, cara pencegahan serangan hacker. Yang pertama tuh selalu mengupdate security software. Ini artinya kita harus selalu mengupdate software pengaman kita guna untuk tetap menjaga sistem komputer kita. Yang kedua, membuat password yang kuat. Membuat password yang kuat dapat mencegah serangan hacker. Yang ketiga, menginstal software antivirus. Dengan menginstal software antivirus ini kita dapat mencegah virus masuk ke dalam sistem komputer kita guna agar sistem kita tidak diserang oleh hacker. Melakukan backup data. Yang kelima, menggunakan fitur keamanan website. Yang keenam, mengedukasikan user. Yang ketujuh, berpikir layaknya hacker. Yang delapan, memperkuat sistem keamanan website.
Yang ke-9, rajin mengganti sandi atau password. Yang ke-10, jangan menggunakan software bajakan. Ya, dimana apabila kita menggunakan software bajakan akan memudahkan hacker memasuki sistem komputer kita. Yang ke-11 itu menggunakan jasa keamanan konsultan. Apabila kita ingin sistem kita lebih aman, maka kita dapat menggunakan jasa keamanan konsultan untuk menghindari adanya serangan hacker dari luar sistem. Yang kelima, pengertian cyberspace. Cyberspace ini disebut juga dengan dunia maya, di mana dunia maya atau cyberspace ini adalah media elektronik yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik satu arah atau dua arah, atau komunikasi timbal balik yang terhubung dalam satu jaringan komputer yang disebut internet. Jadi dunia maya ini adalah komunikasi di dalam satu jaringan komputer yang disebut internet dan komunikasi secara online. Malware atau perangkat lunak berbahaya adalah software yang berbahaya yang sengaja dirancang untuk merusak sistem komputer atau jaringan komputer, misalnya virus komputer. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Extortion adalah pemerasan dengan cara memasuki sistem komputer seseorang dan meminta uang untuk pemulihan sistem. Money laundering adalah pencucian uang atau biasa disebut dengan korupsi, yaitu uang yang didapat dengan cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan sebagainya. Yang keenam, pekerjaan di bidang IT. Pekerjaan yang di bidang IT yang pertama, software developer. Software developer bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji software dan sistem. Keterampilan yang harus dimiliki oleh software developer ini adalah harus pandai codingan dan pandai dalam bahasa seperti bahasa pemrograman seperti bahasa C++, Java, PHP, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan database administrator. Database administrator ini bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Database administrator ini bertugas untuk membuat susunan tertentu supaya pengguna data mudah untuk mengakses. Keterampilan yang harus dimiliki oleh database administrator ini adalah harus terampil dalam data manipulation atau disebut dengan database. Yang ketiga, hardware engineer. Hardware engineer tugasnya adalah mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Keterampilan yang harus dimiliki oleh hardware engineer ini adalah memahami seluruh letak hardware di dalam sistem komputer. 4. Sistem analisis. Tugasnya adalah mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keterampilan yang harus dimiliki oleh sistem analisis adalah mampu berkomunikasi dengan klien, mampu memahami keinginan klien sehingga mudah menganalisis sistem yang akan dibuat. Jadi sistem analisis ini akan bertemu dengan klien, membicarakan tentang project yang diinginkan klien dan memenuhi sistem yang diinginkan oleh klien. 7. Syarat-syarat pekerjaan yang dapat dianggap sebagai profesi. Yang pertama, pekerjaan harus dianggap sebagai panggilan hidup. Dimana apabila kita menganggap pekerjaan itu sebagai panggilan hidup, maka kita akan serius dan akan menjalani pekerjaan kita dengan bangga. Yang kedua, pekerjaan harus membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Dimana dalam profesi kita harus membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Pekerjaan mungkin bisa hanya membutuhkan kekuatan fisik, namun profesi harus membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pekerjaan harus memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, pekerjaan harus memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif.
Yang kelima, pekerja memiliki otonomi dalam melakukan pekerjaannya, yang artinya pekerja itu memiliki kekuasaan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, pekerjaan memiliki kode etik profesi, di mana kode etik profesi ini tentang aturan dalam profesi kita, di mana dengan kode etik ini kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman dan tentram, memiliki klien yang jelas, dan pekerjaan mengharuskan kita untuk mengabdi pada profesi tersebut. Yang kedelapan, pelanggaran haki. Contohnya yang pertama, plagiarisme, yaitu plagiat lagu lead milik Lay asal Cina oleh Yonglek asal Indonesia. Yang kedua, perebutan brand produk. Yang ketiga, menjual produk tanpa hak cipta. Yang keempat, meniru karya orang lain, yaitu perdebatan atau permasalahan antara Apple dan Samsung, di mana Samsung dianggap meniru desain dari Apple. Yang kelima, pemalsuan brand, misalnya menggunakan brand orang lain untuk keperluan pribadi. Yang kesembilan, cara memutuskan pekerjaan yang dipilih. Yang pertama, memilih pekerjaan sesuai dengan keterampilan kita. Yang kedua, siap menanggung semua risiko atas pekerjaan yang kita pilih. Yang ketiga, memahami segala peraturan di tempat kita ingin bekerja. Yang keempat, memahami kode etik profesi yang ingin kita putuskan untuk tempat kita bekerja. Yang kelima, komitmen kita untuk menggeluti profesi kita. Yang pertama, kita harus mencintai pekerjaan kita agar kita dapat menjalankannya dengan bahagia tanpa tekanan. Selalu menaati kode etik profesi untuk mencapai lingkungan kerja yang tentram. Siap bertanggung jawab dan menanggung risiko atas apa yang kita kerjakan. Demikianlah yang bisa saya presentasikan untuk ujian akhir semester etika profesi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf atas pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.